Ya jodohnya Mas itu saya. Iya Mas, kita nikah ya Mas. Mas jodohnya saya. Aduh, lagi-lagi harus naik ojek. Sebenarnya males banget naik ojek. Apalagi kadang mas-mas ojeknya bau badan. Jijik banget. Ya, tapi mau gimana lagi? Motor aku kan masih di servis. Tapi kalau dipikir-pikir, percuma punya motor Vespa. Kalau dibenerin lama, mahal lagi biayanya. Ya udah deh, mending aku langsung cari ojek aja. Mbak Hikmah? Iya deh. Mau kemana Mbak? Aku mau ke toko Susana, mau beli kosmetik. Tapi mau cari ojek dulu deh. Kamu mau kemana? Oh gitu, ya saya mau ke pasar Mbak Hikmah seperti biasanya. Saya juga mau naik ojek. Oh ya udah yuk bareng aja. Oh ya udah ayo. Ya. Dulu. Mas, ngapain ke sini, Mas? Permisi, Mas. Iya, Di Mas. sini pengkolannya ojek ya? Iya, bener, Mas. Oh, berarti saya boleh dong mangkal di sini? Hah? Mangkal di sini, Mas. Di sini pangkalan ojek pengkolan, Mas. Mas kan ojek online. Iya, tapi ini cuma jaketnya aja, Mas, yang ojek online. Sebenarnya saya juga ojek pengkolan kok. Jadi saya boleh ya gabung di sini? Ya udah, gak apa-apa. Tapi awas aja ya, Masnya buka HP atau buka aplikasi ojek online. Nanti kita gak dapat penumpang, Mas. Iya Mas, yang macam-macam ya. Iya, Mas, siap. Kalau tentang hal itu, Mas bisa percayakan semuanya sama saya. Iya, Mas, saya percaya sama Masnya. Iya. Oh iya, Mas. Masnya ini orang mana? Oh, saya orang kota, Mas. Perkenalkan, nama saya Danang. Samsul, Danang, Mas. Jack Mas. Oh iya, Masnya kok sampai cari penumpang ke sini ya? Ya, namanya juga orang cari rezeki, Mas, kan harus kemana-kemana. Lagian saya kesini juga ada kepentingan, Mas. Saya mau cari orang. Ada kepentingan cari orang. Kalau boleh tahu siapa ya, Mas? Mas kenal nggak sama wanita daerah sini yang namanya Hikmah Ramadhani? Hikmah Ramadhani. Oh iya, Mas. Saya kenal. Loh, Masnya kenal? Iya, Mas. Rumahnya di sebelah sana tuh, Mas. Oh, berarti deket sini ya, Mas? Iya, Mas. Kalau boleh tahu, Masnya ada kepentingan apa? Saya Mas nggak perlu tahu deh. Itu soalnya urusan pribadi saya, Mas. Iya, Mas. Mas, kalau boleh saya nanya nih, menurut Mas gimana ya, Mas, caranya saya biar ketemu sama Hikmah? Iya, Masnya langsung ke rumahnya aja. Hikmah pasti ada di rumahnya kok. Wah, kalau ke rumahnya nggak mungkin deh, Mas. Soalnya saya ini belum pernah ketemu dia. Nggak enak, Mas, kalau langsung ke rumahnya. Iya sih, Mas. Ya udah, Masnya tunggu aja di sini. Soalnya sudah 3 hari ini Mbak Hikmah itu naik ojek. Loh, naik ojek, Mas? Iya, Mas. Dia kan setiap pagi keluar, Mas. Dia kan seperti artis gitu, Mas. Orang cantik. Oh gitu, berarti setiap pagi mesti naik ojek ya, Mas? Iya, Mas. Dia pasti setiap pagi lewat sini, Mas. Terus ke sini. Nah, itu Mas orangnya. Loh, itu, Mas? Iya, Mas. Ayo deh. Itu tukang ojeknya mumpung lagi kosong. Iya non, baik. Jack, Mbak Hikmah kayaknya mau naik ojek lagi. Iya. Sama aku aja. Sama aku aja. Sama aku. Mbak, mau naik ojek ya? Mbak. Iya Mas. Sama aku aja ya. Sama aku aja, Mbak. Iya kan 2 orang Mas penumpangnya. Tapi jadi kita- rebutan. Tapi kita ada 3 orang, Mbak. Oh, ojek baru ya Mas? Iya, Iya. permisi. Iya. Ini Mbak Hikmah Ramadhani ya? Iya Mas, saya Hikmah. Emangnya kenapa? Perkenalkan, saya Danang Kurniawan, anaknya Pak Ion. Anaknya Pak Ion.
Pak Ion siapa ya, Mas? Pak Ion Sudiono. Mbak Hikmah ini bener kan anaknya Pak Dodi Sugiarto? Iya, Mas, bener. Saya anaknya Pak Dodi Sugiarto. Masnya kok tahu sama papa saya? Iya Mbak, saya ini Danang Mbak. Saya yang mau dikenalin sama Mbak. Saya yang orang Situbondo. Oh, jadi ini Masnya. Oh iya, tapi Mas kok pakai jaket ojol? Saya sebenarnya tukang ojek, tapi bukan ojek ojol Mbak. Cuma jaketnya aja pakai kayak gini karena panas. Oh gitu. Oh iya ya. Yang mau dikenalin sama Mas itu bukan saya. Loh? Yang mau dikenalin sama Mas tuh ini Devi. Wah? Saya, Non. Iya, Dev. Kok bisa saya? Iya, emang kamu yang mau dikenalin, Dev. Emang papa gak ngomong ke kamu ya? Enggak nih, Non. Enggak ada pembahasan apa-apa dari papanya Non sama saya. Sebentar. Tapi saya katanya mau dikenalin sama Mbak Hikmah, bukan Mbak Devi katanya. Enggak Mas, yang betul Mas mau dikenalin sama Devi ini pembantu saya. Soalnya katanya papa Devi itu umurnya udah matang Mas, jadi dia siap untuk nikah. Kalau saya kan masih muda Mas. Non, maaf ya Non. Iya Dev. Kok bisa saya Non? Apa bener Non ini? Iya Dev, udah bener. Lagian kan kamu pembantu Dev. Ya udah gak usah nolak Dev. Kan umur kamu juga udah cukup buat nikah Dev. Iya. Loh, bentar. Cuman kepentingan saya dari kota ke sini itu mau cari yang namanya Hikmah, bukan Devi. Enggak Mas, Mas ini salah informasi mungkin. Yang bener Mas itu mau dikenalin sama Devi, pembantu saya. Kan Devi kan pembantunya Hikmah, mungkin Mas ngiranya Hikmah, tapi yang bener tuh Devi. Oh gitu ya Mbak. Berarti saya ini bukan mau dijodohkan sama Mbak ya, tapi sama pembantunya ya Mbak. Iya Mas, bener Mas. Mas itu sebenarnya dijodohkan sama Devi. Kan kalian cocok Mas, Masnya ojol dan Devi pembantu. Serasi gitu. Kalau misalkan sama saya nggak cocok Mas, salah alamat Masnya. Oh, gitu ya. Iya, yaudah ya Mas. Berarti sama saya udah gak ada urusan ya Mas. Mas kan dijodohin sama Devi, pembantu saya. Non, tapi ini bener Non. Iya Devi, beneran. Papa itu lupa kali yang mau ngomong sama kamu. Oh berarti Bener Dev? saraf penyampaian gitu ya Mbak? Iya Mas, bener Mas. Gitu. Iya. Ya udah, saya pergi dulu ya Mas. Mas Samsul, anterin saya ke toko kosmetik Susana ya. Iya Mbak, siap Mbak. Ya nanti Mas Samsul tungguin saya, terus nanti saya ikut Mas Samsul lagi. Oke siap Mbak. Udah ya Mas. Iya Mbak, ayo. Dev, aku pergi dulu ya. Kalau gitu Mbak Devi sama saya aja, Mbak. Oh iya udah Mas Jack. Gini, kan barusan Mas dengar sendiri kalau saya ini dijodohkan sama Mbak Devi. Jadi boleh nggak Mas kalau misalkan Mbak Devi ini sama saya? Soalnya saya mau ngobrol-ngobrol Mas. Saya nggak punya uang, Mas. Gimana? Waduh. Ya udah deh Mas, gini aja. Ini kita bagi dua nih. Saya bayar dulu, gak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Iya gak apa-apa. Ya udah, Mas. Iya ya. Makasih ya Mas. Iya. Berarti saya sama Mas ini. Iya yuk. Sekalian kita jalan dan ngobrol-ngobrol. Oh iya Mas. Ya, udah yuk. Iya Mas. Permisi Mas. Iya. Mas Jack, saya duluan. Ya, Mbak. Oh ya Mbak, apa Mbaknya nggak ada masalah kalau dikenalin dan dijodohkan sama saya? Saya nggak ada masalah Mas, apalagi ini memang pilihan Pak Dodi. Saya yakin kalau sudah Pak Dodi yang milih, pasti pilihan Pak Dodi yang terbaik. Soalnya Pak Dodi itu baik banget Mas sama saya. Dia sudah nganggap saya seperti anak sendiri. Oh gitu, iya Mbak, ya Mbak. Ya udah Mbak, Mbaknya naik aja. Ini Mbaknya mau kemana? Saya mau ke pasar Mas. Oh mau ke pasar, ya udah ya Mbak, saya anterin ke pasar. Oh iya Mas, makasih ya Mas. Iya. Saya permisi ya Mas. Iya. Mas, saya berangkat dulu ya. Iya, Mas, hati-hati. Ya Mas permisi. Jack duluan. Ya. Alhamdulillah, rezeki hari ini tanpa aku ngojek dapat uang. Makasih ya Allah. Wah, gak sabar nih. Aku mau ketemu sama pujaan hati aku si Devi. Bentar dulu, aku ngaca dulu deh.
Nah, kalau kayak gini kan kegantengan aku menambah. Memang mantap nih kacamata. Pasti nanti si Devi ngeliat aku kelepek-kelepek, ngeliat pangerannya yang gantengnya menambah. Ya udahlah, jangan banyak ngomong, aku langsung ke Devi aja. Loh, kayaknya ini si Devi deh. Oh iya bener si Devi. Aku berhentiin aja, biar aku yang nganter. Dia malah naik ojek. Dev! Bentar, turun. Kamu pasti ini mau belanja kan? Iya, aku mau belanja. Kenapa kamu gak ngubungin aku? Kan bisa aku yang nganter kamu. Bentar Mas. Ini ada apa ya Mas? Kok tiba-tiba Mas berhentikan kita berdua ini di tengah jalan? Gak ada apa-apa Mas. Saya cuman mau nganter pujaan hati saya. Pujaan hati saya ini kan setiap pagi nih belanja. Nah, saya ini ya mau nganter Mas gitu. Loh, Devi, kamu punya pacar? Enggak Mas, saya nggak punya pacar. Tapi memang Mas Agung ini sering godain saya Mas gitu. Oh gitu. Mas, apa benar Mas ini sering godain Devi? Ya gak godain Mas, cuman saya berusaha aja. Tapi si Devi ini calon istri saya kok Mas. Hah? Calon istri? Iya. Bentar Mas. Seharusnya Mas gak ngomong kayak gitu. Lah, kenapa emangnya? Ini soalnya Devi sudah buat saya Mas. Hah? Buat saya? Dulu. Iya Mas Agung, jadi saya ini sudah dijodohkan sama Mas Danang ini. Dijodohkan? Iya. Bentar, aku ini gak salah denger kan? Enggak Mas. Loh. Iya, enggak kok Mas Agung, nggak salah dengar. Kok tiba-tiba kayak gini? Kok kamu tiba-tiba dijodohkan? Ya sebenarnya saya ini baru ketemu ya hari ini Mas. Saya ini dari kota, perkenalkan nama saya Danang. Iya. Dan saya kesini mau mendatangi Mbak Devi ini yang dijodohkan sama saya. Bentar, ini ojek yang mau dijodohkan sama kamu? Iya Mas Agung, jadi Mas Danang ini kerjanya ojek. Ya saya sebenarnya juga baru tahu hari ini. Ternyata Pak Dodi, juragan saya, ya nyuruh saya ya dijodohkan sama Mas Danang ini. Bentar. Ini Pak Dodi ada yang salah. Kok bisa sih kamu dijodohkan sama orang kayak gini? Kamu kan nggak tahu sifatnya dia. Dia itu gimana? Takutnya dia kan arogan atau gimana? Kok kamu mau tapi? Ya saya mau Mas Agung, karena saya tahu Pak Dodi seperti apa sama saya. Jadi nggak mungkin lah beliau itu menjodohkan saya sama orang yang seperti Mas Agung bilang tadi. Ya tapi kamu masa gak dipikir-pikir sih Dev? Ini yang dijodohkan sama kamu kerjaannya ojek. Iya Mas. Nanti kamu tetap kayak gini jadi orang miskin. Kalau kamu sama aku kan kamu pasti berubah hidupnya Dev. Bentar Mas. Apa dengan hanya saya karena tukang ojek ini salah Devi ini dijodohkan sama saya Mas? Ya salah lah. Masa Devi mau terus-terusan hidup susah sih? Kan kamu ini orang miskin kerjanya ojek. Ya tapi Kalau si Devi ini sama saya kan hidupnya bakal enak ke depannya. ya, tapi kan nanti kalau misalkan saya ini menikah dengan Devi, paling tidak kan saya harus membahagiakan dia Mas. Ya saya bisa cari pekerjaan yang lain. Halah, kamu kayak gini mau membahagiakan si Devi. Gak mungkin bahagia si Devi kalau sama kamu. Loh, Mas Agung kok bisa bilang kayak gitu ya? Lagian yang akan menjalin ke depannya itu saya sama Mas Danang. Sudahlah Mas Agung, memang juga dari awal saya nggak pernah tertarik sama Mas Agung. Makanya itu pas saya dijodohkan kayak gini, ya seharusnya Mas Agung bisa nerima semua ini. Iya, aku tahu Dev. Tapi seharusnya kamu sadar Dev, kalau aku ini lebih baik daripada dia. Seharusnya kamu milih aku Dev, gitu. Ya, tapi Mas, saya memang dari dulu nggak pernah tertarik sama Mas Agung. Ya jadi kalau saya sudah dijodohkan kayak gini, ya seharusnya Mas Agung bisa nerima. Iya Mas, bener Mas. Kalau sudah kayak gini faktanya Mas itu harus menerima, jangan memaksa Mas. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu sadar nggak? Kamu ini di bawah aku. Iya Mas, saya tahu kok kalau saya ini di bawahnya Masnya. Iya, tapi kalau misalkan dari sananya saya dijodohkan sama Mbak Devi, Mas bisa apa Mas? Ya seharusnya kamu jangan mau. Katanya kamu orang kota. Kamu nyari di kota kenapa? Malah nyari di desa kayak gini. Mas, saya mau karena saya ini memenuhi keinginan orang tua saya Mas. Saya gak mau jadi anak durhaka. Halah,
kamu ini gak pantas buat si Devi. Kamu tukang ojek, Dev. Aku ini lebih oke, Dev. Lebih oke. Nih, naiknya aku ini ninja. Sedangkan nih, orang yang dijodohkan sama kamu, naiknya cuma motor rebit. Kerjaannya ojek lagi. Ya, tapi gimana ya Mas Agung? Ya jujur-jujuran aja Mas. Saya sama Mas Agung nggak pernah naruh hati. Maksudnya hati saya juga nggak pernah gimana-gimana sama Mas Agung. Tapi pertama kali saya ketemu Mas Danang ini, ya saya langsung serak aja gitu Mas. Hah? Serak kamu bilang? Iya. Serak sama orang kayak gini? Iya. Aduh. Tapi kan namanya hati memang nggak tahu ya Mas, Nah, mau bener, menempatkannya Mas. sama siapa. Dan cinta itu nggak bisa dipaksa, Mas. Iya. Mas kan kesannya memaksa. Halah, cinta-cinta. Di zaman sekarang itu cuma cinta itu kurang. Sekarang nih apa-apa duit. Loh, iya Mas, saya tahu Mas sekarang apa-apa itu butuh uang. Iya. Makanya itu Mas, saya ini bekerja jadi ojek kayak gini biar saya itu bisa kasih nafkah sama Devi. Gaji ojek itu berapa? Nggak seberapa, bro. Iya Mas, saya tahu. Kamu yakin, mau bikin anak bahagia orang ini? Nggak kira yakin aku. Iya. Allah Mas, saya yakin. Lagian saya kan nggak akan menuntut apa-apa sama calon suami saya, Mas Agung. Ya kalau memang saya dari awal memandang harta, ya mungkin saya sudah mau sama Mas Agung. Tapi buktinya apa? Enggak kan? Iya, tapi harta itu nomor satu, Devi. Nomor satu. Nih, kamu kan orang miskin. Terus kalau kamu dapat orang miskin, hidup kamu gak akan berubah, Dev. Kalau kamu orang miskin kayak gini dapat orang kaya yang hartanya banyak seperti Agung Tongle ini, pangeran kamu, hidup kamu bakalan berkembang, bakalan berubah. Kamu jadi orang kaya, Dev, kalau sama aku. Gitu. Mas Agung, saya tahu kalau saya ini orang miskin. Tapi tolong Mas Agung, omongan Mas Agung itu dijaga. Gini-gini saya juga punya harga diri. Iya, oke, Dev. Aku minta maaf sama kamu, aku ngomong kayak gitu. Tapi, Dev, aku ngomong kayak gitu, ya aku gak nerima aja, Dev. Kalau kamu nanti ke depannya hidupnya susah kalau sama Mas ini. Mas, gimana Mas tahu hidup Devi itu bakal susah kalau sama saya? Sekarang gini ya. Di dalam rumah tangga itu orang pisah gara-gara apa? Gara-gara uang, ekonomi. Iya, saya tahu Mas. Tapi mungkin Devi akan menyesuaikan diri kan dengan saya. Paham Mas dengan keadaan saya seperti Iya, apa? lagian saya juga nggak bakal menuntut apa-apa kok Mas Agung. Ya, tapi emang kamu gak mau hidup berkembang gitu, Dev? Mas, Mau tetap kayak gini? Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Toh kedepannya kita nggak bakal tahu kayak gimana. Udahlah Mas, Mas Agung kalau memang nggak terima dan cemburu, ya diem aja, nggak usah kayak gini. Apalagi tadi sampai ngerendahin saya. Ya, tapi laki-laki ini gak pantas buat kamu, Dev. Gak kira merubah hidup kamu, laki-laki ini. Mas, udahlah Mas, jangan ngomong kayak gitu Mas. Mas ini kesannya dari tadi jelek-jelekan saya. Udah Mas, nggak usah menjatuhkan orang lain Mas, biar membuat diri itu dibanggakan. Kenapa kamu bilang saya menjatuhkan kamu? Saya mulai tadi ngomong sesuai fakta, bro. Emang saya salah ngomong kayak gitu? Iya Mas, saya tahu Mas ini ngomong secara fakta. Tapi masa Mas pantas ngomong kayak gitu? Apalagi kita nggak kenal. Dengan orang yang kenal aja Mas ngomong kayak gitu, bilang ngatain Devi ini orang miskin, orang gimana? Saya ngomong kayak gitu biar kamu tuh sadar kalau kamu ini gak pantas buat si Devi. Mas, Udah Devinya lah, ini Mas pantas Agung. buat aku. saya juga ngomong kayak gini biar Mas itu sadar Devi ini sudah dijodohkan sama saya, ngerti? Halah, cuma jodohan kayak gini kamu ngomong kayak gitu. Ya, tapi Si kan Devi ini gak cinta sama kamu. Loh, Mas Cuma Agung. gara-gara dijodohkan. Mas, sorry ya, kalau misalkan Devi ini gak cinta sama saya, gak mungkin Mas tadi di pengkolan dia diajak saya itu mau, gak mungkin. Loh, ini siapa? Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos. Gogon. Ya bos. Bos. Gimana bos? Udah ketemu wanitanya bos? Alhamdulillah Gon, wanitanya sudah ketemu. Ini perkenalkan, namanya Mbak Devi. Oh, jadi ini orangnya bos. Iya Gon. Mbak, nama saya Gogon Mbak. Saya Kevin Mbak. Saya berdua anak buahnya Mas Danang Mbak. Hah? Anak buah Mas? Iya Mbak, bener. Maksudnya anak buah gimana ya Mas? Kita berdua anak buahnya Mas Danang Mbak. Bentar, Mas. Anak buahnya? Tukang ojek kok punya anak buah sih, Mas? Mas, Sembarangan kalau ngomong ini. Iya Mas. kan memang bener Mas Danang ini memang tukang ojek. tukang ojek. Ini maksudnya gimana sih Mas? Jadi gini Dev, apa yang mereka katakan itu bener. Mereka berdua itu anak buah aku. Dan sebenarnya aku ini bukan tukang ojek Dev. Loh, terus kalau bukan tukang ojek, Mas Danang siapa? Jadi gini Dev, awalnya aku ini kaget Dev waktu aku dengar ayah aku ini menjodohkan aku dengan anak Pak Dodi. Ya, dan aku berinisiatif Dev, bagaimana kalau aku ini nyamar jadi tukang ojek aja.
Ya berhubung aku pengen tahu secara langsung sifat dia itu seperti apa. Dan ternyata kamu ini bisa menerima aku apa adanya, Dev. Ya akhirnya ini mereka datang dan menjelaskan aku ini sebenarnya siapa. Jadi Mas Danang ini hanya pura-pura jadi tukang ojek? Ya bisa dikatakan seperti itu. Mas, kalau Mas ini bosnya Mas berdua ini, berarti mobil itu punya Mas ini? Ya iyalah. Masih nanya. Mobil itu Mas? Iya. Mas Danang yakin mau dijodohkan sama seorang pembantu, sedangkan Mas Danang sendiri orang kaya. Devi, bagaimana aku nggak mengiyakan, Dev, kalau aku dijodohkan sama kamu, sedangkan kamu aja menerima keadaanku, padahal kita ini baru pertama ketemu loh. Biasanya kan kamu bilang kalau kamu mau menjalani dulu atau bagaimana. Ada nyonya saya, Mas. Iya Mbak Hikmah. Ada apa ini kok rame-rame? Ya nggak apa-apa Mbak Hikmah. Jadi ternyata Mas ini tuh bukan tukang ojek Mbak Hikmah. Hah? Bukan tukang ojek? Iya Mbak Hikmah. Ternyata Mas ini orang kaya yang punya mobil itu. Oh, nggak mungkin Dev. Loh, kok nggak mungkin Mbak Hikmah? Ini aja anak buahnya. Anak buahnya? Mas, emang iya? Mobil itu punya Mas ini? Iya Mbak, benar. Mobil itu punya Bos Danang. Kita berdua juga anak buahnya Bos Danang, Mbak. Loh, Masnya ini serius? Masnya nggak bohong? Enggak Mbak, saya nggak bohong Mbak. Berarti Mas ini orang kaya dong? Ya iyalah Mbak, orang kaya. Mobilnya aja, tuh lihat Mbak, Civic Turbo. Mas Danang, sebenarnya yang mau dijodohin sama Mas Danang itu bener saya, Mas Hikmah Ramadhani, bukan Devi. Hah? Bentar. Tapi kenapa tadi Mbak tuh bilang kalau ayah saya itu salah pengucapan? Itu kan tadi Mas, sekarang ya jodohnya Mas itu saya. Ayo Mas, kita nikah ya Mas. Mas jodohnya saya. Apa-apaan sih Mbak ini? Enggak Mbak. Tadi kan Mbak sendiri yang bilang kalau Mbak Devi ini jodoh saya. Iya, Ya Mbak udah, Hikmah. saya iyain aja. Ini gimana sih Mbak Hikmah? Kata Mbak Hikmah tadi saya mau dijodohkan sama Pak Dodi. Oh sekarang tiba-tiba Mbak Hikmah? Enggak Dev, enggak Oh, Dev. aku tahu. Tadi mungkin sebabnya karena saya tukang ojek kan? Iya, enggak kok Mas. Kok bisa Mbak bilang enggak? Kalau misalkan tadi Mbak itu mau dijodohkan sama saya, pasti kan otomatis tadi Mbak itu langsung mau sama saya, bukan mengarah sama Mbak Devi ini. Mbak tadi kan mengarahkan kalau ayah saya salah ngomong, yang sebenarnya dijodohkan ini pembantu Mbaknya, iya kan? Iya, sudah Mas, gak usah panjang-panjang ya. Yang sebenarnya dijodohkan itu Mas Danang dan Hikmah, bukan Devi. Sudah ya Mas, kita sekarang dijodohkan yuk, kita ke papa yuk Mas. Setelah tahu saya ini keadaannya seperti ini, Enggak kok Mas. Mbak, gini ya Mbak, sebenarnya tujuan dan maksud saya ini ya seperti ini Mbak, agar saya mengetahui bagaimana sifat orang yang dijodohkan sama saya. Ya, tapi kan akhirnya saya tahu Mbak, dan saya sadar Mbak itu bukan orang yang tulus menerima saya. Mas, tapi Devi itu cuma pembantu Mas, gak cocok sama Mas yang Iya, Mas. keren, ganteng dan punya mobil. Ya cocoknya sama saya Mas. Iya bener Mas. Maaf Mbak, mau Mbak Devi ini pembantu atau Mbak Devi ini profesinya apa aja, saya tetap mau menerima Mbak Devi ini daripada Mbak. Karena dari awal tadi Mbak Devi ini dengan tidak keberatan menerima saya. Bahkan saya ngobrol di jalan tadi, Mbak Devi ya mau menerima saya. Tapi tadi Mbaknya gimana? Kesan pertama aja, oh enggak. Iya kan? Yang dijodohkan itu bukan saya, tapi Devi. Ya sudah Mbak, saya iya kan keputusan Mbak yang tadi. Ya udah, Devi, hari ini kamu berhenti kerja dari Mbak Hikmah. Loh, gak bisa gitu Mas. Karena saya ini calon saya loh. Bukan Mas, calon Mas itu saya, bukan Devi. Udahlah Dev, kamu jangan mau Dev. Mbak Dev, Itu kamu jodoh sama aku saya, aja. Dev. Udah. Nah, sama Agung ini Dev. Udah. Nanti masalah ini akan saya jelaskan sama papanya Mbak. Gimana? Hari ini kamu langsung ikut aku ke rumah aku untuk aku kenalkan ke ayahku. Gimana? Dev, kamu tuh gak pantas Dev. Iya Mas Danang. Dev, Saya mau Mas. Dev, kok kamu mau sih? Ini Mbak Hikmah. Saya nggak jadi ke pasar ya. Gunggung gimana nih? Gak tahu juga. Dev sama aku. Ya udah Gon. Kevin aja ya. Kamu bawa motor aku ini, bawa pulang ya.
Oh iya bos. Terus aku mau naik mobil aja. Gogon yang nyetir ya. Ya bos, Aku siap. mau naik mobil sama Dev ini. Ya bos, siap. Ya udah. Terima kasih ya Mbak Ikma. Ternyata Mbak Ikna orang yang memberikan jalan untuk menemukan saya jodoh yang terbaik. Mas, apa Mas gak mau pikir-pikir lagi? Mas gak pantas sama pembantu, Mas. Assalamualaikum, permisi. Mas, Waalaikumsalam. Mas, jodoh Mas tuh saya, Mas. Silakan bos. Silakan Dev. Iya Mas, permisi ya Mas. Iya. Bos, saya jalan duluan ya bos. Iya, Vin, hati-hati. Aduh, gimana sih? Kok jadi gini? Mas, tolongin, itu jodoh saya. Sakit, Mas, seharusnya saya yang ada di mobil itu. Tapi ini kan salahnya mbaknya sendiri. Tadi gak mau sama mas itu. Iya, itu kan tadi. Kalau sekarang mau. Kalau kayak gini kan nasib kita sama, Hikmah. Iya, Gung. Kalau seandainya kamu mau sama situ kan pasti si Devi milik aku. Ya, tadi kan aku nggak tahu kalau ternyata Mas Danang itu orang kaya. Ya sama, aku tadi udah menghina mas-mas itu, bilang ojek orang miskin. Gak tahu aja punya mobil Civic Turbo kayak gitu. Iya, dia kaya banget pasti. Iya kaya lah. Mending sama saya aja. Iya, apaan sih kamu? Kamu nih cuma tukang ojek. Kan sama mas itu. Ojek. Ya, tapi kan itu pura-pura. Kalau kamu kan asli. Iya sih. Ya udahlah, ayo anterin aku pulang. Iya, Pak. Mas Agung, duluan ya. Iya, mampus banget kita Hikmah.